Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum Ramadan ini, dan kita bisa melaksanakan sholat asar dengan berjamaah menunggu maghrib. Kita manfaatkan untuk tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ya pertemuan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang hak, jalannya Allah hidayah di Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, ya, saya merasa bersyukur ya diberikan kesempatan silaturahim pada bapak-bapak, ibu-ibu di penghujung Ramadan. Jadi pertemuannya di penghujung Ramadan. Saya tadi antara jadi apa tidak gitu. Oh ternyata jadi gitu. Artinya masih tetap gitu, ngajinya masih tetap gitu. Alhamdulillah ya, karena kalau kita ngomong di sini ya jamaah banyak ya. Karena perjalanan saya kemarin sebelum Ramadan itu di Timur Leste. Di Timur Leste kemudian berlanjut di Kupang hampir 10 hari. Kayak umroh lah, kira-kira begitu. Nyambangi saudara-saudara muslim yang sudah cukup lama berpisah dari Indonesia. Ya ternyata ya memang umat muslim yang minoritas cukup memprihatinkan, dan saya kebetulan juga ngasih daurah lah untuk para dai yang ada di Timur Leste, yang tentu dai-dainya juga ya sekedar ada, karena memang sudah tidak ada lagi dai-dai yang mumpuni kayak dulu tahun 76, 86 dan seterusnya gitu. Jadi dai-dai yang ada ini ya dai-dai yang dibina oleh dai-dai tahun 76, 86 itu. Semuanya sudah eksodus ke Indonesia, sehingga terjadi kevakuman dai di Timor Leste, sehingga mencari jamaah ini sudah susah gitu. Jadi di masjid-masjid susah juga gitu. Jangankan di Timor Leste, di Kupang saja, Kupang ya, Kupang secara keseluruhan lah gitu. Kita juga susah menemukan jamaah kayak begini gitu. Karena mencari ustadz pun juga susah gitu. Di Atambua itu ada 5 masjid di Kabupaten Atambua itu. Ya ustadznya hanya 1 aja. Ustadznya 1 yang dulu bertugas di sana tahun 82 ya, gitu. Ya jamaahnya ya juga begitu. Enggak Ramadan begini. Ada kalau satu musola diisi, maka yang lain tidak ada terawih. Kalau yang sana diisi terawih, yang sini tidak ada gitu. Jadi betul-betul ya walaupun jamaahnya mungkin 10, 3 lah, 5, kadang 12 orang, 20 orang, tapi mereka masih tetap eksis lah gitu. Nah tempoh hari saya kirim 3 anak ke sana gitu. 3 anak dari pondok saya kirim ke Timor Leste, anak-anak usia kelas 10, kelas 11 gitu. Saya kirim ke Atambua, ke Kupang juga. Ya, biar mereka juga merasakan, oh ternyata dakwah di sana itu susah sekali. Berbeda dengan di Sidoarjo, Surabaya kayak begini, apalagi di RJ gitu. Wah, kalau di RJ ini Ustadz itu karya naik top.
teko jamaah wis enek gitu kan. Teko jamaah wis enek gitu. Nah, kalau kita ke daerah-daerah pedalaman sana, kita datang aja zamannya begitu ada gitu. Ya, jadi susah gitu. Jadi banyak ya kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala ya hidup di daerah, di kampung, di wilayah yang seperti ini. Ya, insya Allah kalau kita bisa syukuri, kita akan bisa menjadi lebih baik lah gitu. Nah, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, karena ini di penghujung Ramadan gitu ya. Ya, apakah nanti hasil Ru'yatul Hilal, apakah nanti memang hari raya besok semua, ataukah ada yang besok, ada yang hari Sabtu, tidak penting. Yang penting ini jadi penghujung gitu kan. Jadi penghujung gitu. Nah, selama 1 bulan penuh ini kita sudah kayak keluarkan lah begitu. Hampir setiap malam dapat nasihat, dapat kajian-kajian keislaman. Subuh juga demikian. Belum lagi di waktu-waktu yang lain gitu. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah seluruh yang kita dapatkan dari kajian-kajian itu betul-betul ya bermanfaat untuk diri kita, terlebih nanti setelah bulan Ramadan ini gitu. Kalau di bulan Ramadan kita masih terjaga lah begitu gitu. Masih terjaga sekali gitu. Jadi memang betul lah kalau memang wasul silatis syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tapi kira betul sekali gitu. Jadi kayaknya setan tidak berdaya lah kepada kita. Dan kita pun juga tidak berdaya kalau mau macam-macam di bulan Ramadan itu gitu kan. Jadi memang bulan yang kita semua dibuat oleh Allah tidak bisa berkutik gitu. Ya untung ya, dalam 12 bulan masih ada 1 bulan yang dibikin oleh Allah untuk kita, bulan yang kita tidak bisa berkutik apa-apa begitu. Nanti 11 bulan urusan kambuh lagi itu ya urusan lain lagi begitu. Tapi masih ada bulan berikutnya gitu kan. Makanya kita berharap Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir. Ya. Walaupun peluang-peluang pengampunan dosa untuk umat Rasulullah itu bukan hanya Ramadan saja gitu. Ini kelebihannya kita dan harus bersyukur jadi umat Rasulullah. Karena pengampunan dosa bagi umat Rasulullah itu tidak hanya per tahun tidak begitu. Ya. Tapi pengampunan itu juga berlaku pada ya umat Rasulullah ini setiap waktu. Ya, sholat 5 waktu, sholawatul khams, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukafiratun ma bainahuma. Salat 5 waktu, berarti antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Jadi dosa-dosa di antara 2 salat itu akan terhapus. Antara zuhur dengan asar, asar kita salat beneran, kita lakukan dengan baik, dengan benar itu, maka dosa kita akan terhapus di saat asar itu, kalau itu ada. Dan saya kira mungkin ada juga begitu, selalu ada ya, walaupun besarnya kayak apa begitu. Demikian juga antara asar dengan maghrib, ya dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Artinya pengampunan dosa ini berlaku seharian penuh umat Rasulullah SAW ini. Belum lagi kalau kita mau wudhu dengan benar gitu. Nah, kalau saya menganjurkan kepada panjenengan semua, biasakan diri dalam keadaan wudhu, dalam keadaan wudhu. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu gitu. Kenapa? Karena di dalam wudhu itu juga ada penghapusan dosa gitu. Kata Rasulullah, ketika kita membasuh muka saja, dosa-dosa kita akan keluar dari muka kita. Ketika kita membasuh tangan, dosa-dosa kita keluar dari tangan. Ketika kita mengusap kepala saja, dosa-dosa kita keluar dari kepala, kaki, dan seterusnya. Masya Allah, indah sekali. Ya, kemudian kita Jumat ketemu Jumat lagi. Nah, Ramadan ketemu Ramadan lagi. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena sangat bersyukur sekali kita menjadi umat Rasulullah SAW. Nah, jamaah sekalian berbahagia. Nah, setelah kita mendapatkan makanan selama sebulan penuh ini, kira-kira mana saja yang nanti bisa kita jadikan bekal setelah bulan Ramadan? Karena ada nasihat yang diberikan oleh Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Nasaihul Ibad itu. Kata beliau menyitir sebuah makalah gitu. Jadi kalau baca kitab Nasaihul Ibad itu memang tidak disebutkan ini hadis sahih apa enggak, ini nasihat dari mana, sumbernya dari mana, tidak dijelaskan.
karena ya memang nasihat ya. Kadang nasihat itu tidak perlu pakai disebutkan ini dari mana takhrid hadisnya, tidak perlu juga gitu. Itu nasihat, kecuali kalau kitab kajian itu memang maka perlu memang ada penjelasan-penjelasan, tetapi sangat indah sekali gitu. Nah, di dalam kitab Nasihatul Ibad itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam memberikan tausiah, nasihat kepada kita. Kata beliau, ajibtu liman arafal maut kaifa yafrah. Itu saya tuh heran gitu. Bagaimana tidak heran ya, orang sudah mengenal kematian, orang sudah mengenal kematian, tapi bagaimana dia masih bisa ya, bisa bangga-bangga, bisa foya-foya begitu. Kata Imam An-Nawawi begitu. Saya tuh heran kepada orang yang sudah kenal, tahu, yakin dengan kematian, tapi dia kok masih senang-senang gitu. Kira-kira seharusnya bagaimana gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, wajibtu liman arafan nar kaifa yadkhul. Saya tuh heran bagaimana orang sudah kenal neraka, orang sudah tahu tentang neraka, tapi kok mereka masih sempat tertawa-tawa begitu. Kok tertawa-tawa, gurau-gurau gitu. Padahal dia sudah kenal, sudah mengenali neraka itu. Dari mana? Gimana setiap ngaji kita sudah dijelaskan tentang neraka, tentang sifatun nar, sifat daripada neraka. Oh, kayak apa siksa di dalam neraka itu? Siapa yang nanti dimasukkan ke dalam neraka? Kan udah panjang lebar dijelaskan itu kan. Sampai kita tadarus Quran pun juga menemukan banyak ayat-ayat yang menjelaskan siapa nanti calon-calon penghuni neraka itu. Sampai ada ahli neraka yang ditanya oleh Allah, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian kok sampai masuk neraka sakor itu? Dialog Allah dengan ini gitu, ahli neraka ini. Kenapa kalian sampai masuk neraka sakor gitu? Mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Ya, kami dulu bukan termasuk orang yang ahli sholat ya Allah gitu. Ya gitu kan. Ini kan kalau kita sudah mengenali, oh ternyata ahli neraka itu adalah orang-orang yang dulu bukan ahli sholat. Lah terus gimana nanti kamu? Makanya saya heran, orang tahu penduduk neraka itu diantaranya adalah orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak khusyuk sholatnya, orang yang tidak benar sholatnya. Ya, kok yo tidak sholat dengan benar, kok tidak sholat dengan baik, terus gimana tuh? Ajib tuh kata Imam An-Nawawi itu. Ajib tuh liman arafan nar. Saya tuh heran melihat orang yang sudah kenal dengan neraka, tahu dengan neraka, tapi kok mereka masih tertawa, masih santai-santai begitu. Padahal neraka itu apinya menjilat-jilat begitu. Masalakakum fi saqar. Dijawab, oh ternyata kami bukan orang yang ahli sholat, oh ternyata kami dulu adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin gitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, wa ajibtu liman arafat dunya. Saya tuh heran dengan orang yang sudah kenal dengan dunia dan sifat-sifatnya gitu. Tapi bagaimana kaifa yatma'innu ilaiha? Bagaimana kemudian dia kok bisa tenang sekali dengan dunianya itu? Itu ahli zuhud ini ya. Karena ahli zuhud jadi begitu. Padahal tahu dunia itu kayak begini loh. Terus gimana kok asik itu orang dengan dunia itu? Sampai akhirnya Allah dilupakan, sampai akhirat dilupakan, sampai surga dilalaikan, sampai neraka, urusan neraka diabaikan. Ini gimana sih orang-orang ini? Wong sudah tahu surga, tahu neraka, tahu dunia, dijelaskan setiap malam, setiap pagi itu. Tapi kok ya mereka masih asik-asik saja begitu. Nah ini memang renungan-renungan kita semua lah. Nanti setelah Ramadan kira-kira kita dalam posisi yang seperti apa dengan apa kalimat-kalimat heran tadi itu. Kemudian yang kelima atau yang keempat gitu ya, wajibtu liman amana biqadarin. Saya tuh heran dengan orang yang katanya percaya dengan takdir gitu ya, percaya dengan qadar. Kaifa yahzan? Bagaimana kok mereka bisa susah itu? Katanya percaya dengan takdir,
kok masih susah begitu. Pertanyaannya bukan berarti apakah tidak boleh susah itu, kan gitu ya kan? Ya boleh, tapi kenapa kok susahnya sampai seperti itu kalian gitu? Heran saya itu gitu. Melihat orang yang ngomong sudah yakin dengan takdir, sudah percaya dengan bahwa semua ini sudah ada di dalam tulisan Allah, tapi begitu kena beneran seperti apa yang dirasakan, kok mereka susahnya kebablasan gitu. Mereka berlebihan di dalam apa menanggapi kesusahan itu. Nah ini jamaah sekalian berbahagia, nanti kita renungkan bareng-bareng kira-kira begitu. Walaupun waktunya pendek kan, hanya 30 menit ya, tidak apa-apa. Nanti bisa 2-3 poin bisa kita renungkan kan lumayan juga gitu. Mari saya bacakan semua dulu. Ya. Kemudian yang kelima, wajibtu liman amana bil hisab. Saya itu heran dengan orang yang percaya dengan hisab, dengan yaumul hisab, dengan hari perhitungan itu. Kaifa yaf'al? Bagaimana kemudian mereka berbuat gitu. Padahal mereka percaya nanti ada yaumul hisab, ada hari perhitungan gitu. Tapi bagaimana kemudian mereka berbuat kok tidak pernah menghitung apakah yang diperbuat itu nanti sebenarnya akan memberatkan timbangan amalnya atau justru malah meringankan timbangan amalannya begitu. Nah, ini keheranan Imam An-Nawawi itu sampai segitu. Imam An-Nawawi itu seorang ulama besar, ya orang ulama Indonesia ini, tapi sudah bermukim di Makkah ya, sudah jadi gurunya para ulama sedunia beliau itu. Ya, beliau itu saking takutnya, ya saking hati-hatinya menjaga agama itu sampai dalam sirah beliau sampai Imam An-Nawawi tidak menikah loh itu. Jadi Imam Nawawi tidak menikah, sampai mati tidak menikah beliau itu. Ya bukan tidak mau, bukan menolak ajar syariat nikah, tidak. Dia khawatir sekali gitu. Akibat pernikahan itu nanti kalau kemudian agama beliau itu menjadi kacau begitu. Khawatir, hanya kekhawatiran aja kemudian beliau tidak menikah. Jadi banyak ulama-ulama yang tidak menikah itu. Kalau kita kan tidak peduli, apakah nanti agama kita akan jadi rusak apa enggak, nggak penting, yang penting pakai rabi, nah, gitu kan. Terus pakai duwe bojo kan begitu. Nggak peduli nanti bojone kuwi si modelnya apa, gak ngereken lah. Terus pakai duwe bojo. Kalau ulama-ulama zuhud tidak seperti itu, masya Allah. Jadi sangat hati-hatinya sangat begitu itu. Makanya saya mengatakan ajib tu gitu. Ya. Kemudian beliau katakan juga ajib tu liman arfal jannah. Saya tuh heran dengan orang-orang yang sudah kenal surga. Kaifa la yastaqu ilayya. Bagaimana kemudian mereka tidak rindu dengan surga, padahal surga itu diceritakan masya Allah dalam Quran itu. Kajian buka puasa, kuliah Ramadan, tarweh, kuliah subuh, dijelaskan, oh surga itu begini. Surat Al-Waqi'ah dibacakan, oh ternyata begini surga itu. Lu kok iso gak duwe kepingin mlebu swarga, blas gak jadi terus piye to gitu kan. Kan heran juga ini. Kalau ada orang terus ngaji kayak ngono kuwi tapi kok ndak suka dengan surga gitu. Ndak rindu dengan surga. Apa buktinya itu? Ya kita lihat aja setelah Ramadan gitu kan. Setelah Ramadan kira-kira nanti seperti apa kita? Apakah setelah Ramadan amalan-amalan kita seperti di saat bulan Ramadan ini? Nah kira-kira ukurannya begitu. Ya kalau jamaah kita selama Ramadan dengan sebelum Ramadan, setelah Ramadan ternyata memang ya kayak begini modelnya, ya insya Allah berarti kita ini orang-orang yang rindu dengan surga. Karena yang rindu dengan surga itu kan orang-orang yang semangat untuk beramal sholih, ya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu orang yang rindu. Kalau ngomong rindu tapi tidak pernah menyiapkan diri untuk ke sana, ya bukan rindu namanya itu. Nah itu yang diherankan, ajib tu liman arafal jannah. Saya tuh heran dengan orang yang ngomong kenal dengan surga tapi dia kok tidak ada kepinginan sama sekali dengan surga gitu. Nah kemudian yang terakhir, yang ketujuh, beliau mengatakan wajib tu liman arafas syaitan. Saya tuh heran juga kepada orang yang mengenali setan, orang yang sudah tahu dengan setan, tapi herannya kayak apa? Kaifa yuti, bagaimana dia kok nuruti setan terus, gimana gitu.
Oh, dia tuh kenal dulu dengan setan itu. Wah, yang nasihat tidak karu-karuan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan kafah, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas gitu. Dinasihati begitu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kalian jangan ikuti jejak-jejak setan. Innahu lakum aduwwum mubin, setan musuh yang nyata bagi kamu. Oh, buangan balai ini loh padahal itu. Setan itu musuh bagi kamu gitu. Tapi yang saya herani, kenapa dia kok masih taat sama setan itu loh? Kok taat sama setan gitu? Ya, setan ngelarang, loh, mau kemana kamu gitu? Mau ke masjid, sudah adzan ya gitu. Alah, nanti aja lah gitu. Kan masih belum komat toh gitu. Oh, oke lah, oke. Belum komat nah gitu kan. Ngobrol-ngobrol lah begitu. Nah, setan kan sudah ada. Itu komat. Sebenarnya tak sholat dulu lah, sudah komat ini. Sebentar lah. Belum satu rakaat aja lah begitu. Terus itu kan sampai akhirnya habis begitu kan. Nggak terasa kita begitu. Nggak terasa. Setan siapa ini gitu? Wah, setan. Ya, jadi ini adalah setan-setan jin, setan-setan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan musuh untuk kita ini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan yang demikian kami sudah jadikan bagi manusia setan-setan, musuh-musuh setan, baik dari manusia maupun setan-setan dari jin. Jadi ternyata bisa jadi teman itu jadi setan gitu. Ya. Ketika teman ini menjadi penghalang kita untuk berbuat baik, maka teman ini adalah setan gitu kan. Tidak seru setan kok dia ditaati lebih gitu kan. Sudah tahu karakter setan begini, kenapa kok mau juga loh? Kok manut juga loh sama setan gitu. Nah, ini 7 hal yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi ya, kepada kita ya, agar ya kita semua lebih berhati-hati di dalam hidup ini, karena ya 7 perkara ini tidak bisa kita elakkan, ya pasti terjadi gitu ya. Kalau yang pertama tadi ngomong kematian, mati itu pasti, siapa yang tidak akan mati itu ya. Kalau tidak percaya hitung aja, kira-kira jamaah RJ yang sudah mati berapa gitu. Sudah berapa yang mati, pernah dihitung enggak itu? Kalau perlu dicatat jamaah RJ yang meninggal 1, 2, 3, 4 matinya kapan gitu kan. Kalau perlu umurnya sekalian data itu. Ini jamaah kita yang aktif catat itu. Nah, ini si fulan itu meninggal usia sekian, si fulan meninggal usia sekian. Biar paling tidak itu akan jadi referensi untuk kita gitu. Itu umur swidak mati. Itu umur 70. Itu umur 40 gitu. Dia umur piro saiki begitu kan. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amaru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatnya antara 60-70 tahun. Bukan umur pensiun itu, umur mati. Kalau umur pensiun itu kan, kalau polisi 58, kalau tentara lihat-lihat lah itu kan ada 62, 63 kalau jenderal gitu. Nah, karena gak seneng akhirnya ini kok DKI diguyang karo gak rela kalau nanti ilok nuai gitu, tidak sania gitu kan. Jadi akhirnya konangan gitu, seteran-teran tuh gitu kan gitu. Tapi Rasulullah menyebut umur umatku 60-70 bukan umur pensiun. Walaupun umur 60 memang sudah waktunya pensiun begitu kan. Tapi kalau untuk urusan ibadah tidak ada pensiun itu. Pensiun kita itu kalau mati itu baru selesai. Ya, baru selesai. Umur 70 tahun kalau kita masih punya roh begini, masih punya nafas, wajib kita beribadah kepada Allah gitu. Jadi makanya kalau kemudian bapak-bapak ini udah rata-rata tidak ada yang muda di masjid ini, ya memang sudah wajar gitu. Mau kemana Anda? Usia-usia sudah segitu kok tidak mau masuk ke masjid itu gitu. Sembrono jeneng roh mati kuwi iso teko sewaktu-waktu kok malah dikira rambu-rambu umurmu itu 60 sampai 70. Ada 80 tapi tidak banyak gitu kan. Ada 80 tapi tidak banyak gitu. Ya, di antara yang tidak banyak itu siapa itu? Ada yang 80 sih.
Nah, Pak Saroni mendekati 80 gitu. Berapa? Oh, 69 gitu. Oke, 69. Nek antara swidak pitung puluh kurang setahun gitu. Yang setahun menuju 70-nya maksud saya begitu gitu. 70-nya gitu. Jadi karena usia itu enggak pandang enggak ngelihat warna rambut itu. Jenggot saya sudah putih semua itu, tapi saya lebih muda daripada Pak Taufik Mas Yan. Ya Pak Taufik ya. Pak Taufik berapa? 45. Berapa? 45. Loh kok muda banget sama ngenom-ngenom sama dia teh. Lah ngenom-ngenom aja gitu. Jadi penting sekali itu. Ada daftar jamaah yang meninggal, penting itu Pak itu Pak. Mungkin tidak pernah terfikirkan itu menjadi monumen, dokumen itu kan. Dokumen masjid penting itu. Oh ternyata jamaah masjid ini si A, si B, si C sudah berapa banyak yang meninggal itu kan. Kan begitu. Kalau perlu nanti biar tahu juga ini. Oh dari keluarga ini yang meninggal, terus ada enggak ini keluarganya yang meneruskan ke masjid itu. Kalau enggak ada dicari itu. Itu loh bapakmu dulu itu. Paling enggak kalau anaknya pergi masjid juga tahu itu. Ya Allah, bapak saya dulu juga ya jamaah masjid sini ya bapak saya dulu itu. Nah itu meninggal tanggal sekian, umur sekian. Oh hebat itu. Pak Uda, bikin Pak Uda itu Pak Uda. Oh penting itu. Ya. Ini. Tapi dia Pak, ditempel besar gitu, biar dibaca oleh semua begitu. Gitu. Lawang saya itu mau bikin kuburan ya, terus terang aja gitu. Saya sudah nyiapkan kuburan di pondok, di dalam pondok kuburan itu. Saya tuh mikir-mikir juga gitu. Mikirnya, aku mati dhisik aku meninggal gitu. Ya masih takut juga saya itu. Pada saya siapkan, tanah sudah saya siapkan nih. Pokoknya tanah ini nanti adalah untuk orang ini 1, 2, 3, 4. Sudah saya hitung ini. Jadi orang ini sampai ini nanti bisa dimakamkan di dalam pondok. Di dalam pondok. Ya, nanti kalau yang ini nanti bisa di tanahnya pondok, bukan di dalam tanahnya pondok gitu kan. Tapi yang di dalamnya pondok ini ya ini ada kriteria lah kira-kira begitu. Ada kriteria yang bisa dimakamkan di situ gitu. Sudah saya siapkan tanahnya persis itu. Sebenarnya mau saya dibuatkan galian sekalian itu loh. Galian 1, 2, 3, 4 itu kan. Nah, begitu saya mau rencana begitu mikir ya ini. Karena aku mati dhisik gitu kan. Waduh, gak wani aku ternyata gitu kan. Ini bener mati itu pasti datang. Masalahnya kalau saya mati segera ini kira-kira piye ngoten lho. Nek kira-kira sono habar gak apa mati guru. Mlebu swarga. Gak apa-apa kula purun ngono lho. Wani lah gitu-gitu. Wis wani dan ikhlas meninggalkan semuanya begitu. Tapi nek gak jelas ya ngene lho, wedi ya nek gitu. Apa ada kira-kira amalan iso mlebu swarga apa enggak hari ini gitu kan. Niku sing kula sing wedi sampean jujur wae. Wong nek ngomong enak Ustaz zaman ganjarane akeh. Sing ngomong yang berikan komentar, wah enak ganjaran sampean akeh Ustaz, muridé akeh anu akeh. Ya saat dhewe ndung mek amin tok, muga-muga wae gitu. Tapi awak dhewe iki mikire apa iya ya apa tenanan gitu. Kami iso mlebokno aku swarga gitu kan. Apa ya gitu. Lah dulu aja saya mikir ya Pak itu. Begitu saya pindah ke Mojosari itu saya mikir itu. Dulu saya ngajar ngaji selama dulu pertama sampai saya meninggalkan Mojosari. Kira-kira dicatat amal soleh enggak ya oleh Allah gitu kan. Kenapa begitu? Loh ngapunten, karena dulu ngaji rono amplope mulane gitu. Ya walaupun mungkin saya enggak berpikir untuk itu, tapi barangkali ada cakrenian, klik hati sedikit gitu, ngomong begitu. Oh ini, loh saya itu sampai apal kok itu. Masjid, nek kira-kira khutbah, sak khutbahan 1,5 juta gitu, di keluar ya kok ngoten niku. Kalau wis tau nglakoni kabeh, wis seru kabeh ngoten. 1,5 iki 2 juta, iki 600, iki 500, iki 100, iki gantuk apa-apa ya roh. Ya masih majelis taklim ya ngoten. Iki majelis taklim sing oleh sakmene iki sakmene. Enak sing iki majelis taklim iki ana sing gak oleh mini-mini blas gitu. Ada juga begitu. Tapi saya juga mikir, jangan-jangan amalan-amalan saya jadi ustadz dulu ternyata gugur semua gara-gara amplop itu ya gitu. Gara-gara amplop itu. Oh itu wedi loh Pak saya. Terus saya pribadi wedi gitu.
Makanya saya itu lebih aman sekarang itu, lebih aman sekarang wis gak mulang ngaji nanti pokoknya begitu. Wis ana jero pondok tok, gak ada nyamplopi. Wis aman lah proses itu. Itu pun masih takut saya gitu. Apa ya kemudian kira-kira nanti kalau saya mati itu, lah apalagi kan gini, riwayat guru-guru saya itu kan Pak Yai Broto itu mati umur 58. Pak Broto, kiai saya. Kemudian guru saya senior, muridnya Pak Broto, Ustadz Abdullah ini, yang dulu ngajar di sini juga gitu, meninggal usia 58 juga. 58. Kawan dekat saya Abu Bakar Maji meninggal umur 56 tahun gitu. 56 tahun gitu. Saya sekarang 56. Duh, apa gak deg-degan memang itu kan. Waduh, ya apa ya. Walaupun saya pasrah juga ini kepada Allah, pun terserah gitu. Terus pokoknya rambu-rambu swarga saya dipanggil kapanpun oke lah begitu. Tapi bayangkan, saya sudah punya rambu-rambu 56 Abu Bakar Maji. Berarti sekarang saya di masa-masa kritis juga ini gitu kan. 56 Abu Bakar Maji gitu. Begitu nanti lepas 56 masih terbayang-bayang oleh guru saya, dua guru saya yang meninggal usia 58 tahun dua-duanya begitu. Kenang ada oleh gen ngaji ngono kuwi terus 58, nah 58 berarti 2 tahun lagi saya gitu kan. Jadi ya siap-siap saja mungkin kalau 2 tahun lagi saya harus mati berarti ya udah ketemu lagi sama sampean. Atau sampean mati duluan semua begitu. Saya masih ada. Jadi saya mati kuabe, saya masih ada, berarti saya tidak ketemu sampean juga akhirnya kan gitu kan ya. Ya. Nah, jadi makanya itulah khairun nas man tola umru wa hasun amalu. Sebaik-baik manusia itu orang yang ya umurnya panjang tapi amal-amalnya juga baik gitu kan. Ya itu yang memang kita harapkan begitulah. Kita berusaha untuk ya sebaik mungkin lah karena Allah ya itu rahasia Allah. Tapi kalau mati kapan itu pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti gitu ya, tidak ada yang tahu lah begitu ya, mudah-mudahan aja lah nanti kita semua kalau itu harus diwafatkan Allah kapan saja kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah gitu. Hanya itu yang kita harapkan, iya menang gitu kan, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Wis mek donga husnul khotimah, anak min husnul khotimah jadi wow dia urip gitu kan, dia ayolah bertransaksi kepada Allah dengan transaksi yang sudah pasti tidak rugi. Nah transaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bakal rugi niku ya diantaranya kalau kita lagi-lagi merujuk firman Allah di surat Fatir ya, surat Fatir surat 35 ayat 29 itu ada 3 amalan yang jenengan harus betul-betul kita semua harus betul-betul memperhatikan itu. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah, yang kedua wa aqamus shalah, yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum wa anfaqu marzaqnahum sirra wa alaniya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ngaji. Pun kuncinya ngaji pokoknya. Ya maca Quran, ya ngaji. Sampai usaha temenan pokoknya apa-apa ngaji gitu. Gak sempat seminggu pisan, ya seminggu pindu. Seminggu pentelu gitu. Nah, seminggu pisan gak sempat gitu. Ya wis masuk sampai pun nek iso bendawino maca Quran kapan tiap ya ada kajian-kajian, ada taklim-taklim kita itu udah taklim-taklim itu. Karena ini model yatluna kitab Allah, maca Quran. Ya. Dan itulah yang mungkin bisa mengantarkan kita menjadi hidup tenang gitu. Akhirnya pas ngaji ngoten ya tenang ngoten ya. Nek wis pas gak maca Quran, pas saat ngoten kadang-kadang pikiran ngelimbung. Itu karena memang begitu, ala bidzikrillah tatmainnul itu pun jenengan usahakan semaksimal mungkin ojo ngaji nek pas posoan tok, posoan mulai maghrib ngaji, masar ngaji, mari sak ngaji, mari subuh ngaji sak wulan full ya, mari posoan belas gitu, belas sak Ramadan sapa masjid durung subuh sapa masjid gitu kan, gitu. Hari-harinya di masjid itu. Begitu mari Ramadan gak tahu ketok belas masjid ini nandi gitu. Apa ya harus mati gitu kan. Oh paling-paling loro mungkin itu gitu. Oh mungkin ya loro paling gitu. Oh enggak ya, aku roh esok melaku-melaku. Oh berarti sehat dia itu, tapi gak waras gitu. Nah tenang, nek jare wong Jawa lah sehat
ambek waras kan beda gitu. Nek sehat kuwi awake, nek waras kuwi atine, ngoten gitu. Artinya wong sehat tapi gak tahu dipanggil adzan, gak tahu teko, diajak ngaji, gak tahu moro, ya berarti wong kuwi sehat tapi gak waras. Kira-kira kalau panjenengan mati mboten dadi wong gak waras itu. Pripun? Sering dadi wong gak waras napa? Nggih, nek gak waras gak apa-apa. Nek misalkan gendeng ngoten gitu, gak ono hisabe nek gendeng ngoten gitu. Tapi nek ade sehat itu niki lho ya ono hisabe, repot niki. Makane gak sempat disempat-sempatno pokoke. Gak kober no. Pentah nek urusan agama ngeten niki. Wis gak sempat-sempatno, gak kober no. Makane kula kan nanti pesen ngaji ngantuk dilek-lekno gitu. Besok melek sampean njaluk lah nang takmir masjid, Pak sampeyan siapno kopi, Pak ngaji, Pak gitu. Jamaah nek ngaji ben gak dingklu kabeh gitu. Ngaji kok dingklu kabeh apa to gitu. Keturun ngantuk kabeh gitu. Jadi mana sing apik ya, durung ngaji disiapno kopi, disiapno napa. Lombok kaya napa diolos-olosnya meripat. Gitu. Jadi ben ngene kopi sing ngantukan ae gitu dioles-oles Lombok melek. Ada. Mati itu pasti, tapi kadang-kadang justru malah tidak menyiapkan diri untuk ini, ya menerima kehadiran kematian ini. Gitu. Kita tidak bisa sembunyi. Gitu. Kita mau sembunyi di mana? Kalau dia bicara kematian tidak bisa. Gitu. Mati nom ya pantes, mati tua ya pantes, mati melarat ya pantes, mati sugih ya pantes. Yes. Nah, makanya yang kita harapkan kita mati kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, makanya kula pesen niku termasuk jangan tinggalkan wudu. Biasakan diri untuk wudu. Terus batal wudu. Ya. Biar kalau toh kita sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan berwudu. Niki sahabat Rasul nglakoni ngaten niku. Dan itu baik ditiru ngaten. Ditiru gitu. Ya. Monggo sareng nglakoni ngaten niku wae. Wis tak wudu, mlebu jeding metu wudu. Terus ngaten itu. Jadi ya kadang-kadang saya itu juga ini, kalau mikir saya itu kadang-kadang modal ini kemauan diantara nih ngoten. Terus pokoknya aku kudu jaga wudu aku gitu. Waktu kula niku ngentut cepet nang ngambil wudu kula. Pipis ngambil wudu, terus gak peduli pokoknya. Saya upayakan, berusaha, saya berjuang untuk ini. Karena takutnya mbok menawa dia mati sewaktu-waktu niku lho. Nah, dia mati sewaktu-waktu dalam keadaan wudu niku. Si ana peluangnya ada di sepuro karo Allah niku. Nah, ada gak duwe wudu ngoten niku rasane rodok mamang gitu. Makanya dijogo ngoten. Nggih. Nah, maca Quran wudu bagus itu. Nah, ben debat, apakah membaca Quran harus wudu dulu gitu kan? Kan orang berdebat untuk itu gitu kan. Lah mau berdebat maca Quran wudu apa enggak gitu kan? Wong wudu itu perbuatan baik dianjurkan kok itu kan. Mau sampe enggak maca Quran lo dianjurkan untuk wudu dalam suci itu. Apalagi mau baca Quran yang suci kan teman. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan itu. Ya, kecuali memang orang yang malas wudu aja itu. Mosok harus wudu. Ya enggak, siapa yang ngomong harus enggak, ya. Ya Quran ini suci, ya diturunkan oleh zat yang maha suci, dibawa oleh orang yang suci, diberikan kepada orang yang suci itu kan. Makanya kan pantas ngawat dewi juga ini gitu. Nah, dalam keadaan suci kita baca Quran. Kemudian wa aqamus shalah. Setelah ini pun baca Quran, aqamus shalah, negakkan sholat. Kangge panjenengan semua di mana sholatnya itu? Ya sudah barang tentu ya di masjid kan kita sholat. Kecuali sholat sunnah. Memang sebaik-baik sholat kita itu ya di rumah, kecuali yang wajib. Ya sholat sunnah yang baik di rumah. Qobliyah ba'diyah di rumah, tidak apa-apa, bagus. Ya. Tapi kalau sholat fardu, nah di masjid itu. Bagaimana kalau sholat sunnahnya dilakukan? Tidak apa-apa, tidak dilarang juga. Gitu. Ya. Sholat fardunya yang utama ini harus diperhatikan.
Nah inilah membangun masjid ini ya, diantaranya adalah begitu, bagaimana kita memakmurkan masjid ini gitu. Jadi sepulang dari bulan Ramadan, ya bukan hanya Ramadan aja, penuh masjid ini, setelah Ramadan pun juga akan tetap penuh. Kenapa? Ya kita sadar diri, awak dewe mati ini gak jelas, awak dewe gitu. Mati ini kapan gak jelas. Kalau kita mati dalam keadaan kita sudah qalbuhu mu'allakun fil masajid, itu kan, orang yang hatinya tertambat di masjid itu, maka insya Allah kita termasuk 1 dari 7 golongan yang akan nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari itu tidak ada pertolong naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci rumus ini nek zaman sobo masjid, wah masya Allah gitu. Pun nek sobo masjid sampai soft yang pertama, aja rebutan mburi sampean, rugi sampean. Nih, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, para malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang ada di soft awal, ya, di soft awal. Makanya Rasulullah juga mengatakan khairus sufufir rijali fi awwaliha wa syarruha fi akhiriha. Itu. Sebaik-baik soft laki-laki itu yang di depan ini. Depan penuh, nah baru belakang. Belakang penuh, belakangnya lagi. Ingat, didoakan oleh para malaikat. Ya, didoakan oleh malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni orang itu ya Allah. Ya Allah, kasih rahmat orang itu ya Allah. Jadi ternyata malaikat-malaikat pun juga mendoakan kepada kita semua gitu. Nah, ya, jadi makanya waqamus sholat, tegakkan sholat. Bekal untuk mati ini itu. Bekal untuk kematian ini. Jadi nah dia kepingin besok mati disolati karo wong akeh. Ya sampean kumpul karo wong akeh nek salat kuwi. Ini sampean salat dhewean gak ana wong ero itu. Gitu. Saya juga sama, kalau ada orang muslim dia tapi tidak pernah kelihatan sama sekali ke masjid. Kula nggih enggan untuk menyolati niku. Pun keselaken Pak Mudin mawon. Pak Mudin bagiane. Tapi kula mboten purun gitu. Tapi nek kula semrat tiyang niku seneng sapa masjid dan Pak salat ayo kula berobrol ae ini ahli masjid ini gitu. Enggak usah dinilai karena Allah atau karena menungso itu awak dhewe urusan itu. Yang pasti mereka adalah masuk masjid, ahli masjid gitu. Ayo kita doakan, kita sholati bareng-bareng gitu. Jadi makanya kalau kita ingin disolati oleh banyak orang begitu, ya tidak mungkin kalau kita tidak pernah kelihatan oleh banyak orang. Kalau sholat bendina yang umai, kalau sholat kali bojoku loh, sapa sing ngongkon sholat karo bojomu gitu. Apa Rasulullah ngongkon kamu sholat karo bojomu sing luwih apik apa ngoten? Tidak ada itu. Ya tetep sholat sing apik nek wong lanang nang masjid itu. Nah terus sing ibu pripun? Ibu ya terserah. Kalau tidak ada udzur, tidak ada mundurat untuk bisa ke masjid, silakan ke masjid karena banyak fadilah. Kalau toh kemudian ibu sholat di rumah tidak berdosa. Kata para ulama kan begitu. Tapi kalau orang laki-laki tidak ada udzur, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak sholat berjamaah begitu, dosa itu. Ini itu, celoko gitu. Berarti jenengan mboten sholat jamaah nang masjid dosa niku. Mboten sholat jamaah nang musala dosa niku gitu. Berarti pun dianggap enak aja sholat yang rumah. Aku gak apa-apa sholat yang rumah. Loh, aja ngomong enak sholat yang rumah. Itu ora bener niku. Nah ya dan dosa. Makanya waqamus sholat ini selain dilakukan dengan bener, ya jangan lupa tempatnya juga harus ini. Mari masjid diteramaikan juga gitu. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Berinfak ya walaupun dengan sembunyi atau terang-terangan. Dia sepertiga ini. Ya. Jadi dari 7 tadi baru 1 aja yang kita jelaskan. Ya. Nah, jadi 3 ini mari kita ngaji, ya maca Quran, nomor loro ayo negakkan sholat, yang ketiga ayo berinfak. Niki yarjuna tijaratan lan tabur. Berarti mereka ini adalah melakukan apa, mengharapkan dagangan yang tidak akan pernah rugi. Surat Fatir ayat 29. Benar itu ya, pas. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan usaha yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah semoga dimudahkan masalahnya oleh Allah, dan semoga Allah berikan rezeki yang melimpah pada kita, rezeki yang halal dan barokah. Semoga kelak kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.